Apakah bom-bom yang ada di Palestina itu dibanding dengan pemikiran yang rusak umat Islam? Tidak. Kemudian pemikiran itu lebih dahsyat atau bom itu lebih dahsyat. Sekalian jangan lupa kita ini diserang oleh musuh-musuh Islam, termasuk Amerika, Eropa dan segala kelompoknya itu, kaum kufar dalam 4 hal. Kita dihancurkan agama kita dengan adanya apa? Kristenisasi. Dibikin kita murtad. Yang kemudian Islam modern sekarang namanya globalisasi. Kita mau dimurtadkan itu. Yang kedua adalah perang fisik, diserang kita. Seperti Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan. Itu adalah penjajahan militer secara fisik. Kemudian yang ketiga, penjajahan secara ekonomi dengan bank-bank konvensional ribawi itu. Berapa banyak umat Islam yang masih memegang kartu kredit? Bagaimana sholatnya khusyuk? Sementara dia selalu berkaitan dengan kredit-kredit bank konvensional yang mengandung riba itu. Bagaimana seorang akan menjadi pejuang Islam kalau kemudian makannya dari haram? Kita dirusak dengan bank-bank konvensional itu. Maka wajib kita beralih ke syariat Islam, ke ekonomi Islam. Kemudian yang keempat, penjajahan secara otak, penjajahan secara pemikiran, dan ini dahsyat betul. Kalau Anda ingin lihat, kalau bom itu mengena ratusan orang, ribuan orang, kalau pemikiran mengena jutaan orang, bahkan miliaran orang. Anda tahu, hampir seluruh penelitian menunjukkan kenapa warga Amerika itu benci sama orang Islam. Kenapa warga Eropa itu benci sama orang Islam? Karena pekerjaan mass media semua itu. Setelah 11 September itu dibalik semuanya. Menjadikan orang Amerika itu geram sama orang Islam. Menjadikan orang Eropa itu geram sama Islam. Dalam sehari ratusan orang Islam itu mengalami masalah. Yang dilemparin, yang dicaci maki, yang macam-macam itu. Itu semua akibat daripada mass media Islam, mass media Barat itu. Yang tadi disebutkan oleh Mas Sudir. Bayangkan, saya berikan contoh. Ada seorang warga Amerika yang masuk Islam di penjara. Dia preman besar. Ketika dia akan keluar, dapat fax dari ibunya. Nak, aku dengar kamu mau keluar dari penjara. Pulang nak, ibumu sudah tua, kepingin ketemu sama kamu. Ketika anak itu mau keluar, dia tanya sama imamnya, guru Islamnya, Ustadz atau imam, saya mau keluar ini. Ibu saya minta saya kembali kepada beliau. Sementara dia masih kafir. Bagaimana sikap saya? Oh, Islam mengajarkan seorang anak harus bakti kepada orang tuanya. Meskipun dia kafir, kamu berbakti kepada ibumu. Dia pulang ke negerinya. Setelah keluar, pulang ke negerinya. Dengan pakaiannya berbeda. Ini kayak gini nih. Orang Amerika kayak gini kan. Nah, ini kan. Apa yang terjadi? Nggak akan budaya Amerika kayak gini kan. Dia datang ke rumah ibunya, lihat kayak gini. Ibunya kaget. Kamu kok berubah nak? Kamu kok bukan seperti orang Amerika? Kata anaknya, Bu, saya sudah masuk Islam. Apa reaksi ibunya? Kayak orang gila. Islam, teroris. Islam begini. Ibunya ngomel-ngomel. Mungkin Master Jan juga diomelin sama orang tuanya. Kita nggak tahu juga. Kejadiannya seperti itu. Kata anaknya, biarlah ibu-ibu ngomel. Ibu saya ngomel, tetapi saya akan sabar untuk melihat bagaimana reaksi berikutnya. Saya yang penting berbakti sama dia. Dia masuk rumah, dia bersihkan rumah, dia rawat ibunya, dia berikan makan, dia segala macam. Ibunya diam terus. Melihat perilaku anaknya.